pemakaian bahan baku. Kalau kemarin bahan baku, kita fokus di bahan baku yang dibeli ya. Sekarang kita fokus pada berapa nilai bahan baku yang akan kita pakai. Ya, nilainya gimana gitu ya. Bentar, layar saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini bentar ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar berbagai metode yang bisa kita gunakan untuk menilai bahan baku. Ya. Kemarin di akuntansi pengantar 2 ya, teman-teman masih ingat ya belajar metode FIFO-LIFO untuk menilai persediaan, masih ingat? FIFO-LIFO. Akuntansi pengantarnya sama siapa kemarin kuliahnya? Akuntansi pengantar 2. Sudah lupa? Bu Ana Kardaning sih. Oh, sama Bu Ana. Oh, sama Bu, ada yang sama Bu Leni, ada yang sama Bu Ana. Oke, saya yakin beliau-beliau sudah mengajarkan ya ke teman-teman metode persediaan untuk menilai persediaan FIFO, LIFO, average gitu ya kemarin ya. Nah, jadi ingat bahan baku ini adalah salah satu dari jenis persediaan ya. Karena apa? Dia disimpan ya, dibeli kemudian disimpan untuk digunakan dalam proses produksi ya, jadi dia termasuk kategori persediaan. Cara menilainya untuk menilai berapa sih barang persediaan yang kita pakai ya, itu metodenya kurang lebih sama dengan pada saat saudara belajar metode penilaian persediaan ya. Jadi bahan baku ini juga persediaan ya, jenis persediaan, sehingga metodenya tidak jauh berbeda. Hanya di sini ada beberapa metode yang baru ya. Ada identifikasi khusus, kemudian FIFO, LIFO average itu sama ya. Kemudian biaya standar dan harga pasar ya. Tapi pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah teman-teman pelajari di akuntansi pengantar. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Hujan-hujan ya, malam-malam belum makan malam ya, adanya nugget, akhirnya digoreng nugget ya. Nugget crispy dicocol pakai sambal ya. Hujan-hujan, kalau saya sih kurang nampol ya, saya sukanya mendoan ya. Kalau nugget kesukaannya anak saya. Tapi kalau teman-teman yang ngekos ya, bersahabat dengan nugget dan Indomie ya. Oke, tapi kita hari ini nggak fokus di nuggetnya loh ya. Kita hari ini fokus di itu ya, hitungan sebelahnya ya. Nah, ada ilustrasi ya di sini ya. PTA ya, PTA ini perusahaan yang memproduksi frozen food ya. Dia salah satu produknya adalah nugget. Nah, PTA punya persediaan berupa daging ayam ya. Dia simpan ya, sisa persediaan dari bulan Agustus, berarti persediaan awalnya di bulan September itu dia masih punya 10 kilo. Harga per kilo ayamnya itu adalah 20.000. Nah, kemudian pada tanggal 2 September ya, PTA membeli lagi persediaan daging ayamnya itu 100 kilo ya untuk bahan baku nugget ayam ya. Harga per kilonya 25.000. Kemudian pada tanggal 3 September perusahaan membeli lagi daging ayam ya 150 kilo ya. Harganya tapi lebih murah. Ini 22.000 per kilo. Nah, kemudian pada tanggal 4 September, nah baru pada tanggal 4 September perusahaan ini melakukan proses produksi untuk membuat nugget ya. Dia butuh 135 kilo daging ayam ya. Pertanyaannya ya, seperti ini ya. Berapa harga pokok bahan baku daging ayam yang digunakan oleh PTA? Ya pada tanggal 4 September ketika dia itu mau melakukan proses produksi membuat nugget, ya berapa harga pokok bahan baku daging ayamnya? Apakah 20.000, apakah 25.000, apakah 22.000? Yuk, ada yang bisa memberikan jawaban beserta alasannya kenapa? Oke, ada yang mau berpartisipasi? Oke.
siapa, tapi jangan kayak gambar ini ya, jangan bertanya pada rumput yang bergoyang, karena dia juga nggak tahu ya. Jadi kita fokus berpikir ya, bukan tanyakan jawabannya pada rumput yang bergoyang. Oke, siapa yang mau partisipasi 25 poin? Yuk, dibaca ulang ya. Jadi dia punya persediaan 20.000 dari sisa produksi bulan Agustus ya. Kemudian dia punya lagi, dia beli dengan harga 25.000 tanggal 2, kemudian tanggal 3 dia beli lagi 22.000. Nah, yang mana yang akan digunakan sebagai perhitungan harga pokok bahan baku untuk produksi? Yang mana? Apakah 20, apakah 25, apakah 22? Tergantung Bu, tergantung pakai metode apa. Oke, siapa itu tadi? Jawabannya siapa? Sebentar, siapa yang menjawab tadi? Siapa tadi yang menjawab? Oh, mau dicatat namanya, mau dikasih Ajib poin? Bu. Oke, Ajib ya. Tergantung pakai metode yang mana. Oke, good ya. Bukan tergantung terus mati ya. Tergantung pakai metode yang mana ya. Kemudian ada pendapat lain, itu enggak tergantung Bu, itu bisa ditentukan kok 20 misalnya. Ada pendapat lain? Coba saya mau dengar pendapatnya Mbak Yulia Safitri. 20 atau 25 atau 22? Belum ada ide? Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya. Nah, jadi jawabannya Mas Ajib tadi exactly ya, tepat ya. Tepat ya, bahwa kita belum bisa menentukan apakah 20, 25, 22. Bisa tiga-tiganya benar ya, mau 20, mau 25 atau 22. Atau mungkin ada harga pokok yang lain yang bisa kita gunakan, misalnya 23,5 ya. Tergantung dari metode apa yang akan kita pakai. Kalau misalnya FIFO ya, FIFO berarti mungkin bisa 20. Kalau LIFO 22 ya. Kalau rata-rata misalnya mungkin 23,5. Atau kalau harga pasar 28 ya, tergantung nanti yang mana yang akan, metode yang mana yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, itu ya kuncinya, keywordnya adalah metode. Nah, sekarang untuk tahu ya, untuk bisa menentukan itu kita butuh metode ya. Untuk metodenya sebenarnya apa sih yang mau kita pakai? Nah, perusahaan itu dalam sekali memilih metode untuk menentukan harga pokok, maka dia harus konsisten. Ya, ketika milih misalnya FIFO ya berarti dia harus pakai FIFO terus untuk menilai persediaannya. Tidak boleh misalnya tahun pertama dia pakai FIFO, tahun kedua berganti LIFO, tahun ketiga average, tahun keempat balik FIFO lagi ya. Itu nanti nilai persediaannya menjadi tidak akurat karena apa? Metode yang digunakan beda-beda. Beda metode, beda juga penilaian gitu ya. Jadi sekali dipilih maka dia konsisten menggunakan metode itu. Itu syaratnya. Yang pertama kita kenal metode identifikasi khusus ya. Jadi metode ini untuk menentukan harga pokok bahan bakunya, caranya adalah dengan dilabelin satu-satu ya. Setiap jenis persediaan dikelompokkan, kemudian diberi label harga satu persatu, one by one ya. Misalnya tadi daging ayamnya 10 kilo itu dikemas dalam satu plastik, kemudian dimasukkan freezer ya, beku ya. Nah, kemasan plastiknya itu dilabelin satu-satu, misalnya 20.000 per kilo, 20.000 ya. Kemudian yang lain, misalnya dia beli baru ya, datang satu kontainer daging ayam ya, itu semua dikasih label, dikasih harga. Misalnya dikotain sendiri nggak apa-apa, tapi harus dipisah ya antara yang harganya 20.000 dengan 25.000. Jadi aliran fisik barang dengan aliran harga itu sama.
Ya, untuk metode identifikasi khusus. Metode ini tentunya akan memberikan perhitungan yang akurat. Kenapa? Ada yang tahu? Terkait dengan harga pokok bahan baku, metode identifikasi khusus bisa memberikan penilaian harga yang paling tepat. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mbak Rekweli, Mbak Weli? Mas Fahad mungkin tahu alasannya kenapa metode identifikasi khusus bisa memberikan hitungan harga yang paling akurat. Kenapa? Atau Mas Dani? Atau Mbak Devi? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan kenapa metode identifikasi khusus bisa memberikan hitungan harga pokok yang paling akurat. Siapa tadi Raishen? Sebentar, siapa tadi Raishen? Siapa yang Raishen tadi? Kenapa metode identifikasi khusus bisa memberikan pengukuran harga pokok yang paling akurat? Ada keywordnya tadi ya, jadi setiap dari bahan baku itu diberikan label harga sendiri-sendiri, kemudian dia dipisahkan dari yang lain. Ya. Jadi di situ ya metode identifikasi khusus ini bisa memberikan tingkat ketelitian atau memberikan nilai yang paling akurat dibandingkan metode yang lain. Karena apa? Karena harganya harga yang real kok. Ya, yang dilabelkan itu harga beli sesungguhnya ya. Jadi bukan hitungan kita estimasi atau hitungan misalnya kayak average itu rata-rata, bukan ya. Jadi itu harga sebenarnya yang kita beli. Ya. Jadi sehingga setiap jenis persediaan itu sudah dilabeli harga masing-masing. Ketika kita mau menggunakan ya, kita udah tahu oh ini harga pokoknya 20.000, oh ini 25.000, oh ini 23.000, sehingga hitungannya mudah. Tinggal kita pakai berapa kilo gitu ya. Untuk misalnya persediaannya misalnya ayamnya, case-nya frozen food tadi. Nah, kemudian itu kelebihannya, salah satu kelebihannya ya. Kemudian metode identifikasi khusus ini bisa diterapkan pada proses produksi yang sifatnya adalah order atau pesanan ya, pre-order. Jadi kemarin kita tahu bedanya ya antara pesanan produk massal ya, produksi massal atau pesanan yang dibuat untuk tidak memperhatikan kekhususan ya. Jadi ada atau tidaknya pesanan tetap produksi ya. Atau kita ada pesanan dulu baru proses produksi atau namanya job order ya, metode pesanan. Kalau metode pesanan ya, karakteristik bahan bakunya adalah ya spesifik ya, karena made by order. Misalnya di bakery ya, bakery. Kemudian misalnya di butik ya, butik itu bahan bakunya misalnya kain. Untuk yang metode pesanan pasti sendiri-sendiri ya, karena made by order ya, sesuai spesifikasi pelanggan. Tapi kalau produk yang produk sejuta umat ya, misalnya Indomie ya, kemudian sabun, nugget ya, yang diproduksi massal di perusahaan manufaktur itu, kalau menggunakan metode identifikasi khusus, kira-kira apa yang terjadi ya? Jadi dia akan butuh banyak penyimpanan, tempat penyimpanannya. Karena apa? Karakteristik persediaannya banyak, tapi hanya satu jenis ya, tidak spesifik ya, hanya satu jenis. Ya. Kemudian dia juga nanti butuh tempat gudang yang besar ya, tempat penyimpanan yang besar ya.
Jadi karena apa? Karena setiap bahan baku itu dilabeli satu persatu, ya, dilabeli satu-satu, kemudian harus dipisahkan. Makanya kita butuh space yang sangat besar, ya. Ini untuk metode identifikasi khusus. Kemudian cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya sangat sederhana karena di setiap persediaan itu sudah ada harganya, ya, sudah ada harga persatuannya, maka tinggal dikalikan berapa kuantitas yang kita pakai, gitu ya. Nah, kemudian itu kalau metode yang asumsi aliran fisik sama aliran harga itu sama. Oke. Kemudian untuk yang kedua, ya, kita bisa menggunakan metode FIFO, ya, first in first out, ya. Jadi kalau masih ingat first in first out, apa itu first in first out? Dulu lupa Bu, sekarang nggak tahu, ya, nggak apa-apa, ya. Kita refresh bersama-sama, oke. Jadi first in first out, masuk pertama, keluar pertama, first in first out, ya. Jadi metode, ya, yang menentukan harga pokok bahan baku itu dihargai sebesar berapa nilainya? Sebesar harga yang pertama kali dibeli. Jadi pakai harga yang pertama kali ada di stok, ada di kartu stok itu, ya. Itu yang kita pakai terlebih dahulu untuk menentukan harga pokok bahan baku, ya. Nah, kemudian ini alirannya di sini adalah metodenya adalah alirannya aliran harga tidak sama dengan aliran fisik, ya. Jadi dia hanya first in first out itu hanya harganya saja, bukan aliran fisik barangnya, ya. Untuk menjurnal sama, ya. Ketika kita membeli persediaan, jurnalnya seperti biasa, ya. Persediaan bertambah di debit, kas atau hutang, tergantung nanti tunai atau pakai hutang, ya. Ini tunai atau kredit. Kalau tunai berarti kreditnya kas, kalau kredit berarti kreditnya hutang dagang, ya. Ini adalah sebesar harga beli. Nah, kalau pemakaian bahan baku, ya, pemakaian bahan baku yang kita pakai itu belum ke produk dulu, ya, masih barang dalam proses dulu. Barang dalam proses, biaya bahan baku, debit, kemudian kreditnya karena kita pakai persediaan kita berkurang, maka dikredit. Ya, ini sebesar nilai yang akan kita tentukan, apakah dengan FIFO atau LIFO atau average yang ini. Kalau ini sebesar harga beli, gitu ya. Nah, kemudian mari kita kerjakan bersama-sama, ya. Saya kasih reward point bagi yang mau berpartisipasi, ya. Saya naikkan rewardnya menjadi 30, oke. Kita perhatikan dulu contohnya, ya, tabelnya. Jadi tanggal 1 perusahaan punya saldo persediaan, ya, jumlahnya banyaknya, ya, ini jumlah kuantitasnya 1.600, harganya 6.000. Kemudian tanggal 2 ada pembelian, ya, pembelian lagi 400, dia beli dengan harga 7.000. Kemudian tanggal 3 ada pembelian lagi 400, dia beli harganya 8.000. Berarti sampai dengan tanggal 3 kita ada 3 jenis persediaan. Ya, yang pertama dengan harga 6.000, yang kedua 7.000, yang ketiga 8.000. Nah, dari sini, ya, ketika tanggal 9 ini ada pemakaian bahan baku. Nah, mana yang akan kita gunakan harganya terlebih dahulu jika menggunakan FIFO? Apakah yang 6.000 atau 7.000 atau 8.000? Ya, ingat FIFO first in first out. Siapa yang mau coba? Yang 6.000, Bu. Oke, Mbak Priska, 6.000. Ya, jadi untuk first in first out, kenapa Mbak Priska pilih yang 6.000? Karena FIFO kan yang pertama masuk, pertama keluar. Jadi yang saldo awal yang jumlahnya 1.600 itu yang pertama, yang keluar 2. Oke, yang 6.000 harga ini yang paling awal ada di gudang. Oke, good Mbak Priska, terima kasih, ya, 30 poin, ya.
Ini 6.000 yang kita keluarkan terlebih dahulu untuk hitungan harga pokok bahan baku. Yang 6.000 jumlahnya berapa Mbak Priska di gudang stoknya? 1.600. Oke, 1.600 berarti kita sudah tidak perlu ngambil dari stok dengan yang harga yang berbeda ya. Ini kita pakai semua. Ya, sehingga di gudang kita ada persediaan ini 400 ya dengan harga 7.000 dan 401-nya dengan harga 8.000. Kemudian di tanggal 14 kita melakukan pembelian lagi ya dengan kuantitasnya 800, harganya sama dengan yang tanggal 3, 8.000. Nah, tanggal 20 ya ini ya, tanggal 20 kita mau pakai 1.000. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini kita pakai yang mana dulu, kemudian harganya berapa? Raise your hand. Selain Mbak Priska. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Mas Ajib. Oke, silakan. Itu yang pembelian pemakaian 1.000 ya, Bu? Ya, yang 1.000 ya betul. Yang pertama kali yang digunakan itu pembelian, yang kedua itu 400 dengan harga 7.000. Oke. Kemudian 400 di pembelian ketiga dengan harga 8.000. Oke. Sisanya yang 200 ke pembelian keempat yang harganya 8.000, Bu. Oke. Kenapa ini 200? Kenapa enggak 400 juga atau yang enggak 800? Karena kan itu, Bu, sisanya itu hanya bisa diambilin ke pembelian keempat itu, Bu, dengan harga 8.000. Oke, tapi yang pembelian ini kan ada 800, Mas. Kenapa nggak diambil semua? Yang dibutuhkan hanya 200, Bu, sih yang kurangnya. Oke, good ya, tidak terjebak oleh jebakan Batman. Ya, jadi yang dipakai hanya 1.000. Kalau kita butuhnya 1.000 ya. Ya, kita alokasikan sejumlah 1.000 saja ya. Jadi yang pertama kita punya stok, kita lihat dulu yang pertama ya, harga 7.000 kita punya stok 400. Oke, kita keluarkan semua 400 ya. Harganya, kita butuh berapa tadi? 1.000 ya, kita butuh jumlahnya 1.000. Yang pertama, yang harga 7.000 hanya ada stok 400. Oke, kita keluarkan semua ya. Kemudian yang 8.000 kita ambil harga yang kedua, 8.000. 8.000 juga cuma ada 400, kita keluarkan semua ya. Sehingga ini 400 tambah 400, 800. Masih 800. Kita butuh berapa tadi? Butuhnya 1.000 ya, sehingga kita hanya perlu kurang 200 ya. Di stok yang ketiga ini kita hanya ambil 200 sehingga sisanya persediaan yang kita miliki adalah masih 600 ya dengan harga 8.000. Oke, good. Kemudian yang tanggal 26 seperti biasa ya, kita membeli 200 dengan harga 8.000 dan 29 membeli 1.200 dengan harga 9.000 sehingga kita punya total 3 persediaan ini. Oke, sekarang selanjutnya siapa yang mau bantu saya untuk menghitung berapa harga pokok bahan baku yang dipakai untuk produksi dari hitungan tadi yang sudah Mbak Priska sama Mas Ajib hitung menjawab, tadi. Bu. 17.200.000. 17.200.000 dari mana, Mas Ajib? 17 dari mana? Bisa dibantu saya untuk menjelaskan. Yang kan dari tanggal 9 berapa? 9.600.000, Bu. 9.600.000. Ya, oke. 9.600.000. Totalnya. Kemudian yang dari tanggal 20. Berapa itu? Benar, Ada. Bu. Berarti 9 juta. Ini belum ya. aku kurangin, Bu. Benar, Bu. Ini ya, yang tanggal 9.600.000 ya. Yang saya bold merah ya. Yang tanggal 20 ini ada 28, 32 dan 16. Berapa nilainya, Mas? 8.600.000, Bu. 8.600.000. 8.600.000. 7 juta.
7 juta ya, 7.600.000, 7 Bu. juta Salah. 600 ya, oke. 7.600.000 sehingga 96 gitu ya nulisnya. 7.600.000 sehingga 96 ditambah 7.600.000 menjadi 17.200. Oke, nice try ya. Yuk, jangan poinnya diambil Mas Adib semua, yang lain jangan ketinggalan ya. Harga pokok persediaan yang tersisa di gudang tinggal berapa? Coba yang lain. Mbak Sinta, bisa bantu saya Mbak Sinta? Salah nggak apa-apa ya, tetap saya akan berikan poin. Siapa yang mau coba? Mas Rehan? Mas Rizky mungkin, Rizky Setiawan. Yuk yang lain yuk. Jangan satu orang atau dua orang aja ya, yang lain juga berkesempatan untuk bisa dapat poin. Mas Nafil mungkin. Yuk berani mencoba dulu ya. Jadi nanti salah nggak apa-apa, kan banyak teman-temannya. Mbak Dwi Putri, 17.200 sama. Oke. Mbak Dwi, coba bantu saya untuk memberikan detailnya. 17.200 dari mana Mbak Dwi? Jadi di sini ada harga pokok persediaan. Ya, tadi saya berikan ini ya, clue-nya ya, bahwa kita punya 3 jenis persediaan ya. 600 dengan 8.000, kemudian 200 dengan 8.000 dan 1.200 dengan harga 9.000. Oke, Mbak Dwi bisa berikan saya detailnya. 17.200 itu berapa ditambah berapa? Yang dari saldo setelah tanggal 20 dulu itu ada 600 dan nilainya harganya adalah 8.000. Berarti nilai persediaannya berapa Mbak Dwi? Oh ini sudah dicat ya, 4.800 tambah 1.600 tambah 10.800. Oke. Ya, jadi di sini ada 4.800. Itu yang saya kotak merah ya, yang bawah ya. Jadi di persediaan itu ada 600 sisa dari pemakaian tanggal 20 dengan harga 8.000, nilainya 4.800. Kemudian ada pembelian lagi ya 200 jumlahnya dengan harga 8.000 berarti 1.600.000. Kemudian di pembelian yang terakhir tanggal 29 ya ada 1.200 dengan harganya adalah 9.000. Ya, sehingga ini ketemunya sama ya, kebetulan nilainya sama. 17.200. Oke, ya. Thank you Mbak Dwi, 30 poin. Ya, yang lain yang belum berkesempatan ya masih ada di selanjutnya, ini masih ada di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang LIFO. Untuk FIFO udah nggak ada pertanyaan ya, udah jelas semua ya. FIFO ya. Ya, itu udah pelajaran yang kemarin, ya, mata kuliah yang kemarin ya. Jadi kita hanya refresh aja. Saya yakin semuanya sudah memahami ya bagaimana cara kerja tadi menentukan FIFO, menentukan harga pokok ya. Sekarang kita pakai yang LIFO. LIFO ini kebalikannya ya. Jadi LIFO ini adalah last in first out. Harga atau barang yang keluar terakhir ya, last in ya, yang masuk terakhir maksudnya. Masuk terakhir akan keluar pertama ya. Jadi masuk terakhir harganya akan dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga bahan baku yang mau kita nilai persediaannya adalah menggunakan harga yang paling terakhir ada di gudang ya, stok paling akhir. Nah, di sini alirannya, asumsinya adalah aliran harganya itu sama dengan FIFO tadi ya. Di sini adalah hanya aliran harga, bukan fisik barang. Untuk mencatat pembelian bahan baku, sama seperti dengan metode FIFO tadi ya, persediaan bahan baku pada kas atau hutang dagang, dengan ini adalah nilai harga belinya.
Kemudian jurnal untuk pemakaian bahan baku ya, untuk dipakai itu barang dalam proses biaya bahan baku, debit. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Oke, let's go, kita mulai untuk yang LIFO. Ya. LIFO tanggal 1 kita punya saldo awal ya. Tadi sama ya, 1.600, 6.000, 400, 7.000, 400, 8.000 ya. Ini saldo awal, ini pembelian ya. Ini sama. Kita punya 3 jenis persediaan. Nah, masalahnya adalah ketika kita mau pakai LIFO, kita menggunakan metode LIFO untuk menentukan kita mau pakai 1.600, harganya yang mana? Ayo. Yang 8.000, Bu. Oke, Mbak Devi. Saya catat dulu Mbak Devi, kemudian dilanjutkan ya. Nah, nih Mbak Devi, dijelaskan 1.600, pakai yang pertama dulu, yang mana Mbak Devi? Yang 400 harga 8.000. Oke. Yang kedua 400. Kemudian yang kedua. Yang 400 yang harga 7.000. Oke. Kemudian. Terus yang 800 itu ngambil dari yang 1.600 itu dengan harga 6.000. Oke, jadi urutannya adalah dibalik. Kalau FIFO tadi dari atas ya, dari yang awal dulu, awal sudah habis baru ambil yang kedua. Yang kedua habis, ambil yang ketiga. Kalau LIFO urutannya dibalik, dari yang terakhir dulu 8.000. Stoknya berapa yang 8.000 Mbak Devi? 400. 400. Berarti kita butuhnya kan 1.600, kita pakai semua 400. Sudah habis yang harga 8.000, kita beralih ke yang kedua, yang 7.000 ya. Stoknya 400 juga, kita pakai semua ya. Kemudian selanjutnya kita hanya punya satu jenis persediaan. Dari mana? Dari saldo awal yang tadi pertama kali ya, 1.600 dengan harganya 6.000. Nah, kenapa ini tidak dipakai semua Mbak Devi? Yang terakhir, yang tadi, persediaan yang tadi dipakai semua, yang 1.600 nggak dipakai semua. Kenapa? Karena ya kurangannya itu 800. Soalnya udah itu 800. Butuhnya berapa kita? 800. 800 dari total kebutuhan kita berapa? Totalnya 1.600. Ya, kebutuhan kita pemakaiannya adalah 1.600 ya. Sehingga tadi kita sudah ada 800 ya. Kita nggak pakai semua, kita butuhnya 1.600 sehingga kita sudah punya 800 bahan baku, kita hanya perlu 800. 800 ini kita ambilkan dari stok yang 1.600 dengan harga 6.000. Nah, sehingga ini adalah harga pokok bahan baku ya, namanya BBB. BBB itu bukan bintang biasa. Ketahuan saya angkatan berapa ya. Yang ini yang grupnya siapa? Raffi Ahmad ya. Ketahuan saya angkatan berapa ya. Tapi itu bukan bintang biasa, bukan. BBB itu adalah biaya bahan baku ya. Jadi jangan salah artikan ya. Nah, inilah yang kita sebut BBB, yang kita bawa ke proses produksi menurut metode LIFO. Sehingga untuk stok persediaan kita tadi sudah dipakai 1.800 ya stoknya. Yang di sini menjadi tinggal 800 dengan harga yang 6.000. Oke, kemudian di tanggal 14 kita ada pembelian lagi 800, harganya 8.000. Oke, selain Mbak Devi yang mau membantu menjelaskan, kita tanggal 20 ada pemakaian 1.000. Kalau pakai LIFO urutannya bagaimana? Yo, cepat ya, gercep ya, 30 poin itu banyak loh ya. Kalau misalnya tugasnya dilalahnya dapat 60 atau 50, ya tambah partisipasi 30 itu jadi 80 loh. Oke, yang lain Mbak Welly, Rek Welly. Ya, Bu. Oke, Mas Adit, good ya. Untuk yang tanggal 20 gimana Mas Adit? Kita butuh tanggal 20 itu kita kan butuh 1.000. Ya, butuhnya 1.000. Kan kita punya saldo 800. Ya. Kita ambil yang 800 yang pembelian tanggal 14. Baru Bentar. ditambah
kita punya 2.800 nih, ya dari saldo sama dari tanggal pembelian. Yang mana dulu yang mau kita pakai, Mas Adit? Yang tanggal 14 dulu, Bu. Oke, kenapa? Karena last in first out. Oke, good ya, good answer ya. Last in first out berarti yang terakhir kita pakai harga yang terakhir dulu yang 8.000 ya. Kebetulan jumlahnya sama. Oke, dilanjut Mas Adit. Habis itu kita pakai yang harga yang mana? Pakai yang 6.000 hasil Ya. dari yang sebelumnya, Bu. Pakai Kan kita berapa? butuhnya kan 200. Kurangannya kan 200. Kita udah ada tanggal 14 itu kan udah ada 800, tinggal tambah 200. Yang ini ya, yang pertama ini kita hanya pakai 200. Ya. Berarti nggak dipakai semua ya Mas Adit? Iya, Bu. Oke, ya. Bisa loh ya, semuanya bisa ya menjelaskan ya. Hanya mungkin malu-malu kucing ya, atau takut salah. Jangan takut ya. Kalau salah kita bisa belajar bareng-bareng ya. Teman-temannya yang lain juga banyak bisa mengkoreksi bersama-sama ya. Terima kasih Mas Adit sudah mencoba ya. Di sini berarti ini yang tanggal 20 ini yang kita namakan BBB ya. Biaya bahan baku, bukan bau badan ya, bukan bau badan loh ya. Biaya bahan baku ya. Oke, yang tanggal 26 seperti biasa karena dia pembelian ya, tidak begitu urgent kalau pembelian itu hanya menambah persediaan ya. Beda kalau pemakaian ya, karena kita harus urutkan mana dulu yang mau dipakai gitu ya. Kalau pembelian seperti biasa ya, kita beli 200, harga 8.000, kita beli 1.200, harga 9.000, sehingga yang ini adalah nilai persediaan. Oke, siapa yang mau bantu saya untuk hitung harga pokok bahan baku yang dipakai untuk produksi. Selain tadi Mas Ajib, kemudian Mbak Priska, Mbak Dwi, Mbak Devi, Mas Adit, ada lagi yang mau membantu saya? Saya nggak bisa ngitung nih, tolong hitungkan ya. Mbak Justika mungkin, Mbak Ida. Nggak susah ya ini ya, tinggal menghitung saja. Ayo siapa yang mau coba 30 poin. Mbak Siti Isnaini. Oh Mas Yogi, biasanya Mas Yogi kemarin dia ikut partisipasi. Mas Yogi, ayo Mas Yogi. Mas Yogi ada, atau Mbak Sela Debi. Ayo, yang lain. Oke, Mbak Siti baru join. Ada Mas Rizky ya. Nah, ini hitungannya. Ini yang mana Mas? Saya tanya yang bahan baku dipakai produksi dulu loh. Yang dari tanggal 9 sama 20. Itu hitungan yang mana Mas Rizky? Yang BBB dulu loh ya, yang biaya bahan baku dulu. Yang biaya bahan baku dulu berapa? Yang saya kotak-kotak itu. Ada banyak loh ya ini yang mau mencoba siapa? Kalau nggak ada, saya berikan yang mau. Oke, Mas Rizky coba, kita coba bersama Mas Rizky. Yang harga pokok bahan baku dulu ya. Yang tanggal 9 berapa Mas Rizky totalnya BBB? Ini ya 3.200 tambah 2.800 tambah 4.800. Berapa Mas Rizky? Saya nggak punya kalkulator nih, tolong hitungkan. Padahal ada kalkulator di samping saya. 800, Bu. Oke, Mbak Weli. Ya, Mbak Weli apa Mas Rizky? Sebentar ya. Oke, 10.800. Good ya. Kemudian ditambah yang tanggal 20 berapa? Ada 6.400 tambah berapa itu? 1.200.000 ya. Berapa hasilnya?
18.400.000, Bu. 6.400.000 tambah 1.200.000 dulu berapa? Totalnya itu, Bu, 18.400.000, Bu, keseluruhannya. Yang semuanya. Oke. Tapi yang tanggal 20 dulu berapa? 7.600.000. 7.600.000 ya, yang tanggal 20 7.600.000. Oke. Ya. Sehingga BBB-nya di total dari pemakaian tanggal 9 10.800, yang tanggal 20 7.600.000. Totalnya semuanya adalah 18.400.000. Oke, Mbak Welly sudah mencoba, Mas Rizky sudah mencoba, dua-duanya dapat poin ya. Nggak susah loh ya. Tinggal mau coba aja ya, jangan takut salah ya. Kalau belum paham tanya ya. Kalau malas dihilangkan ya, jangan malas ya. Oke, kemudian yang kedua, siapa yang mau bantu saya menghitung nilai persediaan yang belum digunakan atau yang di gudang? Ya, berarti dari 3. Tadi kita punya 3 jenis persediaan dengan 3 harga. Oke, berapa yang persediaan di gudang? Yang mau bantu saya, Mbak Chandeni, Angelina, Mas Deo, Mbak Rizky Puspita, Mas Yohanes, oke, kalau dipanggil terus jangan lift semua loh ya, nanti habis dipanggil lift terus nanti kalau udah nggak dipanggil join lagi. Enggak ya, enggak diapa-apain kok ya, dipanggil hanya untuk diberi poin ya, bukan untuk saya nggak gigit ya. Oke, siapa yang mau bantu saya menghitung nilai persediaan itu udah di saya kotak-kotak, saya bulet-bulet di bawah dulu ya. Jadi kita punya 3 jenis persediaan ya, dari 600 harganya 6.000, kemudian pembelian ini 200 harganya 8.000. Kemudian pembelian tanggal 29 1.200 harganya 9.000. Sehingga kita punya 3 jenis persediaan ya. 3.600.000, 1.600.000 dan 10.800. Dari mana ini dikalikan ya? 600 kali 6.000 3.600.000. Oke. Tinggal ditambahkan 3.600 tambah 1.600 tambah 10.800 hasilnya tolong berapa? Oke, Mbak Dwi. Oke, berarti hasilnya berapa ini? Ini ya. 16 juta, Bu. Bentar. 36. 16 juta ya. Jadi ini 3.600.000 ya. Kemudian ini ya. Jadi jangan bingung ya membaca kartu stok ini ya. Dibaca satu persatu, jangan mabuk sama angkanya dulu ya. Dibaca satu persatu sehingga nanti bisa kita tentukan berapa nilai bahan baku yang dipakai untuk produksi, berapa yang digunakan masih disimpan di gudang. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk FIFO dan LIFO? Atau masih bingung alurnya? Sudah semua? Oke. Kalau sudah kita ganti ke moving average ya, ke harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata. Ya, kalau tadi kita berantem ya, bukan berantem ya, berdebat menentukan mana harga pokok yang dipakai, apakah yang pertama dulu, apakah yang terakhir dulu ya, sehingga keroyokan ya. Sehingga kita bingung menentukan harga yang urutannya yang mana dulu, harus memperhatikan satu-satu ya. Mana yang dipakai dulu, kalau FIFO berarti dari atas dulu, kalau LIFO dari bawah. Kalau average ya, kita lebih simple. Karena apa? Kita hanya menggunakan satu harga. One price ya, kita hanya menggunakan harga pokok rata-rata. Tapi resikonya adalah setiap kali ada update persediaan dikarenakan adanya pembelian, maka di situ kita harus menghitung ulang harga rata-ratanya. Ya, oke.
Di sini dihitung ulang. Tapi untuk menilai persediaan dan juga harga pokok bahan baku yang kita gunakan untuk produksi, cukup menggunakan satu harga ya. Jadi harga pokok rata-rata ya. Nah, ini ada jurnal pencatatan pembelian masih sama, jurnal pemakaian bahan baku masih sama, hanya kita nanti gunakan di sini adalah harga rata-rata dikali jumlah kuantitas ya. Nah, kita perhatikan lagi kartu stoknya ya. Dari tadi kartu mulu sih Bu, nggak selesai-selesai nih angkanya ya, karena ini memang makanan kita sehari-hari ya. Sebagai insan akuntansi ya, kita harus berakrab ria dengan angka ya. Maaf Bu, saya manajemen ya, nggak akuntansi. Oh ya, nggak apa-apa ya, tapi mengambil mata kuliah akuntansi ya. Oke. Ini kita ke saldo awal ya. Di saldo awal kita masih punya stok dengan jumlah yang sama 1.600 dan harga yang sama 6.000. Kemudian tanggal 2 ada pembelian 400 dengan harga 7.000. Ingat, ini adalah moving average, rata-rata bergerak ya. Yang bergerak harganya ya, bukan barangnya yang bergerak ya. Nah, setiap ada update karena pembelian, maka kita harus menghitung ulang harga rata-rata dari persediaan. Caranya adalah dengan membagi total nilai persediaan, total ini, kita bagi dengan jumlah kuantitas ya. Kalau nggak percaya buktikan ya, 12.400 dibagi 2.000. Benar ya, 2.000 ya. Ketemu 6.200. Ini adalah harga rata-rata yang nanti kita akan gunakan untuk menghitung nilai persediaan, baik persediaan yang digunakan untuk produksi maupun persediaan yang disimpan ya. 12.400 dari mana? Dari ini ya. Ini 1.600 kali 6.000 ketemu 96. Ini 400 kali 7.000 ketemu 2.800.000, kita tambahkan ketemu 12.400.000 ya. Sehingga nilai persediaan ini ya, ini nilai persediaan bahan baku ya. Ini nilainya hanya menggunakan satu harga ya, 6.200 dari harga rata-rata yang sudah kita hitung ulang tadi. Kemudian tanggal 8 ada pembelian 400, harganya 8.000. Nah, dari sini ada update lagi ya. Kita harus hitung ulang rata-ratanya. Terus seperti itu ya. Ketika setiap ada update kita hitung ulang harga rata-rata. Setiap ada pembelian baru kita hitung ulang gitu ya. Nah, hitungnya gimana ini ya? Total. Jadi tadi kan 12.400.000 nih ya. Terakhir posisi persediaan kita. Kemudian ditambah dengan nilai pembelian 8.000 kali 400, 3.200.000. Ketemu 15.600 ya. Ini ditambahkan 15.600 ini nanti kita bagi dengan 2.400 ini ya. Kalau nggak percaya kita coba buktikan ya. Barangkali saya tipu ya. 15.600 dibagi 2.400 ya, ketemu harganya adalah 6.500 ya. 6.500 perhatikan di nilai persediaan ya. Nilainya nih sudah berubah lagi dengan harganya yang baru adalah 6.500 dan total nilai 15.600. Jadi kalau ini tinggal semua dicampur ya. Tadi tidak ada beberapa lapis beberapa jenis persediaan seperti tadi FIFO dan LIFO. Yang 400 dihargai 7.000, yang 500 misalnya 6.000, enggak gitu ya. Jadi ini hanya dicampur semua harganya rata-rata. Dah gitu ya. Lebih simple ya. Kemudian kalau di tanggal 9 ada pemakaian. Nah, kalau pemakaian kita pakai yang mana? Tadi 1.600 kita pakai tanggal 9. Kalau pemakaian di sini 1.600 ya kita, karena kita hanya one price ya, single price, kita pakai yang harga rata-rata 6.500 ini ya. Sehingga inilah yang kita gunakan ya untuk harga pokok produksi untuk biaya bahan baku ya, BBB ini. Ya.
Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Sisanya bagaimana ya? 2.400 kurangi 1.600, sisanya masih 800 kali 6.500 ya. Sisa stok kita masih 5.200.000. Begitu ada pembelian lagi di tanggal 14 sama ya, kita update lagi menjadi harganya 7.250, sehingga pemakaian di tanggal 20 kita menggunakan harga yang terakhir, yang rata-rata yang baru, bukan yang terakhir. Kalau terakhir nanti ketukar sama LIFO. Oke, siapa yang mau bantu saya untuk menghitung berapa BBB ya, berapa biaya bahan baku yang kita gunakan untuk proses produksi. Yo, bercep, yo. Yang lain kalau nggak ada, yang sudah jawab boleh ngacung lagi ya. Jadi poinnya jadi banyak. Ya, silahkan. Gimana Bu pertanyaannya Bu? Untuk menghitung BBB, ini loh pertanyaan bawah kotak kuning nih. Layar saya terlihat ya. Berapa jumlah nilai bahan baku yang digunakan untuk produksi jika menggunakan metode moving average ya. Yang A dulu, berapa yang A? Yang dipakai untuk produksi berapa ini? 17. Nilai bahan baku. 17.650. Duluan siapa tadi? Duluan siapa tadi? Mbak Devi dulu. Oke. Mbak Devi apa Mbak Priska dulu tadi? Oke, Mbak Devi dulu. Ya, silahkan Mbak Devi. 10.400.000 ditambah 7.250, hasilnya 17.650. Oke, pelan-pelan Mbak, aku ketinggalan. 10.400.000 tanggal 9. Kemudian tambah yang 20, tanggal 20 berapa? 7.250 ya, ketemunya 17.650 ya. Ini adalah biaya bahan baku yang dipakai untuk produksi. Ya. Kemudian nilai persediaan yang tersisa di gudang berapa? Bentar, ini gimana cara ngitungnya tadi? Nilai persediaan yang tersisa di gudang berarti yang belum dipakai. Tadi siapa yang mau jawab? 4.350 Bu. Mas Ajib, bantu saya memberikan detailnya. Ini berarti nilai persediaannya berapa? Detailnya dari mana? 4.350 dari kita punya stok di tanggal 14 berapa Mas Ajib? 1.600. Kita pakai tanggal 20 berapa Mas Ajib? 1.000. 1.000 Bu. Oke, harganya yang baru 7.250, sehingga 600 kali 7.250 adalah 4.350. Oke, ini adalah nilai persediaan di gudang ya yang belum terpakai. Oke. Itu ya, itu untuk moving average. Ada pertanyaan terlebih dahulu terkait ngitung ini caranya gimana tadi average-nya? Ada, ini ya, ini persediaan akhir ini, 4.350. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke harga pasar. Nah, kalau tadi kita adalah patokannya adalah berapa harga yang kita beli, ya harga beli dari nilai pembelian. Nah, kalau harga pasar ya, harga pasar ini mirip dengan LIFO, tapi dia bukan ya. Kalau harga pasar itu seluruh nilai persediaan akan direvaluasi atau dinilai ulang dengan harga yang paling terakhir. Ya, harga pasar itu kan harga pada saat ini ya. Beda harga buku, nilai buku dengan nilai pasar beda ya. Kalau nilai buku itu nilai catatan akuntansi kita ya.
Kemudian kalau nilai pasar itu adalah nilai yang real, ada harga yang real yang ada di pasaran. Misal kita beli tempe 1.000, yaitu harga pasar tempe 1.000 ya. Kemudian misalnya kita beli tempe 3 hari yang lalu dicatat di pembukuan 500, kemudian sekarang 3 hari yang sekarang menjadi 1.000 ya. Berarti yang 500 itu bukan harga pasar ya, tapi dia harga nilai buku ya. Nah, ini adalah kita pakai harga yang terakhir. Tapi bedanya dengan LIFO apa? Kalau LIFO tadi adalah nilai persediaan masih ada yang dari pembelian yang terakhir, dari pembelian yang sebelumnya atau dari stok yang sebelumnya itu masih diakui dengan harga pada saat dia beli. Tapi kalau harga pasar tidak ya, seluruhnya baik yang harga pokok bahan baku maupun yang yang bahan baku yang digunakan maupun yang disimpan di gudang itu dinilai ulang dengan harga pasarnya ya. Nah, untuk jurnalnya masih sama ya, kita lihat perbedaannya ya. Ini harga pasar ya. Jadi kalau tadi LIFO ya ada stok 3 jenis ini 6.000, 7.000, 8.000. Kalau FIFO kita langsung kita akan gunakan 8.000 dulu, kemudian 7.000, kemudian 6.000 gitu ya tadi ya. Kemudian nilai persediaannya misalnya tersisa, yang tersisa di harga yang 6.000, tersisa 800 misalnya. Kita gunakan yang, kita nilai persediaannya dengan yang 6.000, tapi tidak dengan harga pasar, jadi semuanya di-replace, harganya di-replace menjadi harga yang terbaru. Ya, nilai untuk bahan baku yang dipakai, kita gunakan yang terakhir. Yang terakhir berarti yang harga pasar, asumsinya harga pasar itu yang terbaru ya. Ini 1.600 kita nilai semua dengan 8.000 ya, tidak peduli ini dari stok yang pembelian tanggal 8 atau tanggal 2 atau tanggal 1 saldo awal ya, tidak ya, pokoknya 1.600 semuanya dihargai 8.000. Begitupun juga dengan nilai persediaan ya. Dengan nilai persediaan kita revaluasi ya, kita nilai ulang harganya adalah harga yang terbaru. Ya, sehingga di tanggal 8 begitu ada update harga pasar terbaru ada 8.000, seluruh nilai persediaan dinilai 8.000. Ya, kemudian tanggal 9 dipakai berarti sisa 800 ya, 2.400 dikurangi 1.600 sisa 800. Nilainya dinilai menjadi 8.000. Ya, ini untuk harga pasar. Pembelian lagi tanggal 14 ada harga 9.000. Ya, ini berarti ada harga baru lagi. Begitu ada harga baru, seluruh nilai persediaan dinilai ulang dengan harga pasarnya 1.600 ya. Tadi 800 sampai 800, 1.600, harganya diganti semua 9.000. Ya, kemudian kalau dipakai 1.000, harganya yang mana? Yang baru tadi 9.000 ya. Sehingga ini nilainya menjadi yang terbaru. Gitu seterusnya ya. Sehingga nanti nilai persediaan di gudang yang belum dipakai itu akan selalu berubah mengikuti harga pasar. Ada kelemahan dari metode harga pasar ini ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita bisa menaikkan nilai persediaan ya berdasarkan hitungan harga pasar. Walaupun kita belinya misalnya 3 bulan lalu, misalnya kita beli stok persediaan itu 3 bulan lalu, kemudian dinilai pada saat bulan sekarang adalah nilai harga terbarunya ya, sehingga nilai persediaan kita ya menjadi update ya, menjadi update dalam artian adalah dinilai dengan harga yang real pada saat ini ya, itu kelebihan dari harga pasar. Tapi kekurangannya adalah pada saat terjadinya inflasi ya, pada saat terjadi inflasi di mana harga barang naik dengan cepat ya, harga barang naik dengan cepat, di situ kita mau menentukan harga pokok produksi ya, kita masih menggunakan harga yang terbaru. Kita akan gunakan harga yang terbaru. Di situ bagaimana? Berarti nilai harga pokok produksi kita menjadi terlalu tinggi ya pada saat proses produksi itu. Kenapa kita pakai harga yang terupdate ya, di mana kondisi inflasi itu nilainya adalah naik terus ya harga barang ya. Misalnya cabai naik ya, inflasi ya, menjadi tadinya kita beli 10.000 per kilo menjadi 100.000 per kilo.
Kemudian persediaan cabai dihitung 100.000 per kilo ya untuk saus ya, saus sambal ya. Nah, di situ berarti kita menjadi kurang kompetitif dibandingkan kompetitor kita ya, karena apa? Harga pokok produksinya sudah mahal. Padahal belum tentu ya, sebenarnya kita bisa lihat peluang, belum tentu kita itu nggak beli, kita itu beli yang 100.000 itu misalnya tidak signifikan nilainya, misalnya hanya 50 kilo cabai ya, dimana kita stoknya masih ada yang bisa kita gunakan dari harga yang sebelum pada saat harga cabai naik ya. Di situ kita bisa memperoleh keuntungan dengan pada saat proses batch produksi yang itu dengan harga jualnya bisa kita tekan ya, kita lebih memperoleh aspek kompetitif ya. Nah, itu adalah kelemahan kita menggunakan metode harga pasar. Nah, di sini masih ada 2 ya. Siapa yang mau mengambil kesempatan lagi? Tadi Mbak Justika, silahkan Mbak Justika. Jika ingin mencoba harga pokok bahan baku untuk produksi yang menggunakan metode harga pasar ya. Fokus di yang saya tandai merah ini ya. Di tanggal 9 ada pemakaian 1.600 dengan harga 8.000 ya, nilainya 12.800.000. Di tanggal 20 ada pemakaian 1.000, nilainya 9.000, harganya 9.000 per satuannya, sehingga nilai totalnya 9 juta. Tanggal 26 dipakai lagi 200 dengan nilai harga yang sama. Nah, dari yang saya kotak-kotak ini berapa harga pokok bahan baku untuk produksi Mbak Justika? Yo. Karena tadi ngirim chat tapi ketumpuk ya. Yuk silakan saya berikan kesempatan Mbak Justika. Mau mencoba atau saya berikan ke yang lain? Yang tanggal 9 berapa? Nggak jadi coba? Oke. Mas Rehan mau coba? Hasilnya 23.600.000, Bu. 23.600.000. Sebentar. Dari yang pertama dulu, yang tanggal 9 berapa Mas Rehan? Nilainya 12.800.000. Oke, good. Kemudian tanggal 20. 9 juta ya. Kemudian tanggal 26. 1.800.000. Oke. Berarti ketemu totalnya berapa tadi? 23.600. Ini adalah BBB, biaya bahan baku yang digunakan untuk produksi ya. Yang nanti nilai ini akan kita bawa untuk hitungan harga pokok produksi. Oke, terima kasih Mas Rehan ya, dapat 30 poin. Ya, yang lain. Untuk harga pokok bahan baku di gudang berapa? Ya. 3.600.000. Berapa tadi? 3.600.000, Bu. Oke, Mbak Rekweli, Mbak Weli, coba Mbak Weli. 3.600.000 dari mana? Mbak Weli? Itu ya, Bu, kalau nggak salah dari ini yang pemakaian itu yang harganya itu 900 dikali saldo akhir 400, Bu. Oke, di tanggal 20 ada kuantitas berapa? 600 ya. Kemudian kita pakai di tanggal 26 berapa? 200 ya Mbak Weli ya. 400 ya. Kemudian harga yang terakhir kita gunakan harga pasarnya 900 ya, Bu. 9.000. 9.000. Ya, 400 kali 9.000 menjadi 3.600.000. Oke, Mbak Weli sudah mencoba. Terima kasih. Berarti nilai persediaan ini adalah yang di gudang yang kita belum pakai ya. Oke. Kemudian metode biaya standar ini yang terakhir ya. Kemudian menghembuskan nafas lega. Alhamdulillah, udah mau selesai. Belum ya? Masih kurang 1 ya.
Oke, metode harga standar ini adalah kalau tadi kita menggunakan harga pasar ya kita ngikut perubahan harga, setiap ada perubahan harga pasar diikuti ya. Nah, sebaliknya biaya standar ini adalah kita patokannya standar price ya. Jadi hanya satu harga. Bukan satu harganya metode rata-rata, bukan. Jadi dia pakai estimasi sendiri. Kayak semacam budget ya, semacam anggaran ya. Tujuannya apa? Dia menentukan harga-harganya sendiri. Kok bisa-bisanya nentuin harga-harga sendiri gitu ya. Nggak mau ngikuti harga pasar. Karena tujuannya perusahaan punya tujuan ya. Dia tujuannya adalah menjaga nilai harga pokok produksinya dari fluktuasi harga. Dengan estimasinya mendekati harga pasar tentunya tidak terlalu jauh ya. Misalnya dipatok harga ayam bahan baku ayam misalnya 10.000. Harga pasarnya mungkin 10.500, 11.000, 9.800. Kalau selisih naik turunnya nggak begitu banyak ya. Dia menjaga harga pokok produksinya supaya dia tidak fluktuatif sehingga harga jualnya lebih kompetitif di pasar ya. Begitu ada kenaikan dia tidak terpengaruh karena apa? Dia pakai harga standar. Ya. Kemudian selisihnya bagaimana? Tidak diakui, dibiarkan saja selisih harganya sampai pada akhir tahun nanti jika nilainya signifikan ya itu akan dimasukkan ke harga pokok penjualan ya. Kemudian kalau nilainya terlalu signifikan maka di periode berikutnya akan diadakan ini lagi hitungan standar price-nya lagi diubah ya. Jadi untuk tahu ya maksudnya tujuannya ya. Jadi kan kita sering temukan ya harga misalnya harga pokok cabai, harga pokok bahan baku cabai itu naik terus misalnya, tapi saus sambal Indofood saset harganya tetap ya. Harganya tetap. Ya mungkin salah satunya disiasatinya adalah menggunakan biaya standar ya. Di samping mungkin ada strategi yang mereka gunakan misalnya dengan efisiensi biaya atau semacamnya. Mungkin ini menjadi salah satu pilihan yang bisa digunakan yaitu menjaga harga pokok produksi dari fluktuatif harga di pasar ya. Untuk jurnalnya ada perbedaan ya untuk biaya standar ya. Untuk pembelian bahan baku di sini kita tidak langsung dikreditkan dengan kas ya atau hutang. Jadi dikreditkan dulu dengan selisih harga. Ya, jadi ini persediaan bahan baku, selisih harga ini dicatat sesuai dengan harga beli, kemudian harga standar, kemudian selisih harga yang di sini kita debit ya, kemudian kasnya dikredit dicatat sebesar harga belinya ya. Nah, untuk jurnal pemakaian bahan baku ya sama kalau pemakaian ya barang dalam proses biaya bahan baku kemudian persediaan bahan baku dikredit. Kita lihat ya di sini harga standar ya dia dipatok sama 7.500 walaupun harga sesungguhnya fluktuatif ya. Ada 6.000, 6.500, 7.000, ada 8.000, 8.500, ada yang sama 7.500 ya. Kalau ini nilai persediaannya bagaimana? Nilai persediaannya adalah menggunakan yang kuantitas ya dikali dengan harga standarnya. Nah, selisihnya dicatat di akun sendiri yang tadi ya. Selisih namanya akun selisih harga itu nanti selisih harga itu kan ada harga lebih, harga kurang ya, lebih kurang ya. Itu nanti akan dihitungkan di akhir periode ya. Sehingga dibiarkan saja saldonya untuk selisih harga itu tetap seperti itu walaupun nanti proses produksi sudah selesai, tetap seperti itu ya. Jika nanti nilainya tidak signifikan ya maka nanti hanya akan dimasukkan di harga pokok penjualan ya. Hanya akan menambah harga pokok penjualan ya. Kalau nilainya signifikan nanti akan ada di periode berikutnya akan ada perubahan di hitungan harga standarnya. Nah, ini sangat mudah ya untuk menilai persediaannya, hanya kuantitas ya, jumlah ini kita kalikan dengan harga standarnya. Begitupun dengan pemakaian bahan baku ya, itu akan kita langsung kalikan dengan harga standarnya ya. Sehingga ini yang kita namakan dengan BBB yang ini ya. Ini dan ini adalah BBB. Yang persediaan akhir, bagaimana yang persediaan akhir ya? Persediaan akhir adalah yang ini ya.
Ya. Oke. Kemudian harga pokok bahan baku yang dipakai untuk produksi untuk menurut harga standar berapa ini? Berapa? 19.500.000, Bu. 19.500.000, Bu. Oke, ada tadi yang menjawab Mas Marcel, Mbak Priska, Mbak Weli. Karena Mbak Priska dan Mbak Weli sudah dapat poin, berarti saya catat yang Mas Marcel ya. Mas Ya, Bu. Marcel 19.500.000 dari mana Mas Marcel? Ya, Bu. 12 juta ditambah 7.500.000, Bu. 12 juta tambah 7.500.000 yang dari harga tanggal 20 ya. Ya, Bu. Oke, berarti 19.500. Oke, good. Terima kasih Mas Marcel. Kemudian yang bahan baku gimana? Ada yang mau coba? Ini BBB ya. BBB. Yang bahan baku mudah sekali ya. Itu sudah ada di bawah sendiri. Di board tebal. Berapa? 15 juta. 15 juta. Siapa tadi? Mbak Weli. Rizka. Oh, Mbak Priska. Oke, Mbak Priska. Bu. Oke, 15 juta. Ini ya, paling bawah ya, 2000 berapa nih harga standarnya 7.500, kita kali dengan stoknya ada 2.000 ya, sehingga ketemunya adalah 15 juta. Untuk selisihnya, ya harga standar ini kita perlu selisih ya, selisih. Ini di sini sudah ada rumusnya ya. Total pembelian kita kali dengan total selisih standar ya. Total selisih standar carinya bagaimana? Ini kita jumlahkan selisih harga ini ya. Jadi 1.500 kita tambahkan dengan 1.000, kita tambahkan lagi 700 ya, selisihnya ya, kita kurangkan 500, kita kurangi 1.500 ya. Sehingga untuk selisih harganya berapa? Ada yang ikut ngitung? Berapa? 1.200 ya. Kemudian total pembelian berarti berapa? Total pembelian kita kan ada stok 2.000 ya. Kemudian yang kita gunakan untuk harga pokok produksi, biaya bahan baku yang kita gunakan kan ini ya, 1.600 tambah 1.000 ini ya. Sehingga yang kita gunakan untuk harga pokok produksi itu menjadi 2.600. Ini masuk di total pembelian loh ya. Nah, sehingga berapa ini? 1.200 kali 4.600 ya. Nilainya menjadi 5.520.000. Ini adalah selisih harga yang saldonya dibiarkan saja ya hingga nanti akhir periode, baru nanti akan dihitung ulang. Oke, kita selesai sampai di harga standar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk kita tadi sudah menghitung harga pokok bahan baku ya. Secara tidak sadar kita sudah menghitung harga pokok produksi dengan satu komponen. Ya, harga pokok bahan baku ya. Di mana harga pokok produksi ada 3 ya kemarin ya, ada yang masih ingat? Bahan baku, kemudian tenaga kerja, sama BOP. Nah, bahan baku sudah kita hitung tadi menggunakan metode, tadi ada 6 yang bisa dipilih ya, semuanya benar, tidak ada yang salah ya, sehingga hanya butuh konsistensi dari perusahaan ya, jadi mau pakai yang mana. Nah, itu tadi adalah harga pokok bahan baku ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar biaya tenaga kerja langsung BTKL ya. Sehingga itu ada nanti menjadi satu rangkaian dari harga pokok produksi. Kalau hari ini kita sudah tentukan harga pokok bahan baku yang nanti akan dibawa ke harga pokok produksi. Minggu depan adalah BTKL, minggu depannya kita akan belajar biaya overhead pabrik ya. Itu satu rangkaian ya, kita step by step ya, secara tidak sadar kita sudah dapat satu komponen ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, saya bisa cukupkan sekian. Di Kulino ada kuis ya. Kuisnya hanya sedikit soalnya ya, hanya 3 biji ya.
bisa dikerjakan sampai 24 jam. Nah, sebentar. Ada pertanyaan dari Mas Rizky. Perusahaan yang menerapkan metode LIFO untuk apa? Nah, ya, good question. Ya. Sekarang saya tanya kembali. Untuk ini tanya malah ditanya lagi gimana sih, Bu Suita? Saya tanya kembali ya. Untuk perusahaan yang dia menggunakan LIFO, tapi dia jenis persediaannya adalah barang segar, sayuran, daging ayam, susu, dairy product, keju, yogurt. Kalau menggunakan LIFO bisa nggak kira-kira? Nah, LIFO tadi pedomannya apa? Last in, first out. Last in, first out. Barang yang masuk Nggak bisa, terakhir Bu. dikeluarkan pertama. Menurut Mas Ajib nggak bisa. Kenapa? Kenapa Mas Ajib nggak bisa? LIFO untuk yang dairy product, harga perusahaan yang fresh product, kenapa nggak bisa Mas Ajib? Bisa kasih alasan? Oh, Mas Rizky juga jawab nggak bisa. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau kelamaan takut menurunkan kualitas barangnya. Bisa, Bu. Maaf, Bu. Salah, Bu. Aku, Ada Bu. luar saja. Oke. Bisa, Bu. Soalnya kan harga, nggak barangnya. Oke. Oke. Mas Ajib dengan cepat menyadarinya ya, menyadari jebakan Batman. Mas Hendra, oke, diterima alasannya. Kalau nggak cepat dikeluarkan nanti mempengaruhi kualitas produk, busuk ya. Nah, kalau Mas Rizky juga, kalau yang fresh produk harus cepat dijual ya. Last in first out. Jadi kalau misal sayuran yang masuk pertama dijual dulu gitu ya. Kemudian yang masuk terakhir dijual dulu, yang masuk pertama bagaimana? Busuk ya. Nah, itu kalau kita menggunakan asumsi aliran harga sama dengan aliran fisik barang. Ya. Nah, untuk last in first out kita lihat kembali tadi ya, saya sudah jelaskan bahwa di sini untuk metode baik FIFO, LIFO, average itu adalah menggunakan asumsi bahwa yang FIFO yang dinamakan FIFO atau LIFO itu adalah hanya harganya saja, bukan aliran fisiknya. Seperti hanya identifikasi khusus, bukan seperti itu ya. Jadi ini bisa saja diterapkan di perusahaan yang dia menggunakan persediaannya adalah fresh product, sayuran, daging, susu ya, keju, yogurt ya, dan barang-barang segar lainnya ya. Itu nggak masalah ya. Yang datang duluan nggak apa-apa dijual dulu, tapi jika menggunakan LIFO adalah harganya dikenakan yang terakhir ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mas Rizky, yang menerapkan metode LIFO itu untuk apa ya? Itu hanya metode untuk menentukan harga pokok persediaan ya. Harga persediaan ini nilainya berapa kita menggunakan LIFO. Harga yang terakhir, bukan barang yang terakhir. Ingat, harga yang terakhir. Jadi aliran harga bukan tidak berarti ya, bukan tidak sama dengan aliran fisik barang. Kalau sayuran nggak apa-apa ya, yang datang pertama dijual dulu nggak apa-apa supaya tidak busuk. Tapi harga yang dikenakan adalah harga yang terakhir. Ya, misalnya datangnya yang terakhir, yang pertama misalnya 7.000 satu ikat bayam, kemudian yang terakhir 10.000. Bayam yang pertama yang dihargai 7.000 itu dijual dulu nggak apa-apa dengan harga 10.000. Nah, ini untuk Mas Rizky, apakah barang-barang yang masuk di awal akan tetap bisa keluar juga? Bisa ya. Jadi dia tidak mengendap di gudang selamanya ya, forever ya. Forever sampai membusuk enggak ya. Jadi karena itu apa? Asumsinya hanya aliran harganya saja ya. Nah, tapi untuk yang saat ini ya, di PSAK terbaru ya, untuk penilaian persediaan sudah tidak diperkenakan menggunakan LIFO ya, untuk yang aturan terbaru ya. Karena apa? Karena LIFO itu nilai persediaan menjadi tidak mencerminkan nilai sebenarnya
ya, karena kita tahu nilai persediaan yang di gudang ya itu adalah dari harga yang kawak banget ya. Jadi misalnya ini 2020, harganya misalnya sudah ini 2021, sorry, pertengahan 2021 ya, misalnya. Kemudian nilai persediaan kita masih dinilai karena aliran harganya tadi menggunakan LIFO ya, masih dinilai dengan harga yang misalnya awal 2020 ya. Harganya loh ya, bukan aliran barangnya loh, harganya. Nah, menjadi nilai persediaan kita di gudang ya, itu menjadi lebih kecil ya, lebih kecil, sehingga LIFO ini berpotensi mengecilkan nilai aset ya, dan nanti akan berpotensi juga kalau dia itu kita pakai harga pokok bahan bakunya yang terbaru ya, last in ya, yang last in, yang terbaru, menjadi harga pokoknya besar ya, karena apa? Menjadi nilainya adalah kita gunakan nilai yang terakhir. Kalau harga pokok produksi besar, labanya menjadi kecil ya, labanya menjadi kecil. Maka karena laba kecil, menjadi penilaian laba menjadi tidak yang sebenarnya, tidak mencerminkan laba yang sebenarnya. Itu kalau di IFRS yang baru ya. Kemudian fiskal pajak juga tidak menyukai ya LIFO, sehingga tidak diperbolehkan. Nilai persediaan hanya boleh dinilai menggunakan FIFO dan average. Itu kalau akuntansi keuangan ya. Saya berikan frame sedikit. Tapi kalau akuntansi biaya karena nanti dia itu adalah untuk menghitung harga pokok produk ya. Dan nanti kaitannya sama ini ya, sama laporan eksternal juga ya, laporan eksternal juga. Dia kan kaitannya sama akuntansi keuangan juga ya, sehingga LIFO ini juga tidak dipakai ya. Jadi bisa pakai yang tadi FIFO, average ya, atau identifikasi khusus, atau tadi ada harga pasar dan harga standar gitu ya. Nah, itu untuk LIFO. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silahkan nanti bisa mengerjakan kuis ya, waktunya 24 jam. Insya Allah nggak memberatkan ya, hanya 3 nomor kok ya. Itu saya hanya ingin melihat ya, seberapa pemahaman teman-teman terhadap materi yang kemarin, 3 materi kita ya, materi awal kita yang sudah kita pelajari kemarin ya, seberapa paham ya. Ya, nanti ini contohnya juga sudah saya berikan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik bahasan biaya tenaga kerja ya. Oke, saya mohon maaf apabila saya mempunyai kesalahan ya dalam menjelaskan mungkin, atau ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Bu, malam Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam Bu. Jangan lupa makan malam ya. Ya Bu. Udah